Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Sahira Rahmawati, beserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 33, Kelompok 1. Dalam video ini akan saya bahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Simak video berikutnya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pra-analisis sebelum kita mendapatkan isu. Yang kedua, analisis lapisan isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu dengan menggunakan fishbone diagram. Yang keempat, analisis isu dengan SWOT. Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian masalah. Kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu pra-analisis. Pra-analisis ini adalah isu-isu atau masalah-masalah apa saja yang kita temukan dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah masih adanya masyarakat yang mempercayakan tindakan pelayanan gigi ke tukang gigi setempat. Yang kedua, tingginya angka kasus gigi persistensi pada usia anak prasekolah dan sekolah dasar dalam kunjungan pelayanan. Yang ketiga, belum optimal terlaksananya kegiatan program UKS atau UKGS di tingkat sekolah. Dan yang terakhir adalah kurang maksimalnya pelayanan pasien gigi dikarenakan keterbatasan alat dan bahan. Dari kasus-kasus tersebut, kita analisis lapisan isunya dengan menggunakan metode USG. Apa pengertian metode USG? Yang pertama yaitu U adalah urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika kita tidak tangani segera. Kita identifikasi dengan isunya. Masih adanya masyarakat yang mempercayakan tindakan pelayanan gigi ke tukang gigi setempat. Poin U3, poin S4, G3, dan total poinnya adalah 10. Identifikasi yang kedua, tingginya angka kasus gigi persistensi pada usia anak prasekolah dan sekolah dasar dalam kunjungan pelayanan gigi. Poin U-nya 4, S5, poin G4 dengan total 14 poin. Yang ketiga, belum optimal terlaksananya kegiatan program UKS atau UKGS di tingkat sekolah dengan poin U3, S3, G2, dan totalnya 8 poin. Yang terakhir adalah kurang maksimalnya dalam pelayanan pasien gigi dikarenakan keterbatasan alat dan bahan. Poin U2, poin S3, poin G4, dan totalnya 9 poin. Dari sini kita lihat poin yang tertinggi adalah 14 poin dengan kasus tingginya angka kasus gigi persistensi pada usia anak prasekolah dan sekolah dasar dalam kunjungan yang menjadi peringkat 1. Peringkat 2 10 poin yaitu isunya masih adanya masyarakat yang mempercayakan tindakan pelayanan gigi ke tukang gigi setempat. Peringkat ketiga dengan total 9 poin, isu kurang maksimalnya dalam pelayanan pasien gigi dikarenakan keterbatasan alat dan bahan. Peringkat terakhir dengan poin 8, belum optimal terlaksananya kegiatan program UKS atau UKGS di tingkat sekolah. Dari analisis isu ini, kita dapatkanlah prioritas isu adalah tingginya angka kasus gigi persistensi pada usia anak prasekolah dan sekolah dasar dalam kunjungan pelayanan gigi. Kita analisis isu tersebut menggunakan fishbone. Ada 4 poin yang mempengaruhi banyaknya anak usia prasekolah dan sekolah dasar mengalami persistensi gigi sulung. Yang pertama adalah dari segi metode, belum optimalnya penyuluhan gigi dan mulut. Yang kedua, dari segi manusianya, minim pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Yang ketiga, material, yaitu kurang media penyuluhan seputar kesehatan gigi dan mulut. Yang terakhir adalah budaya, afirmasi negatif dari keluarga yang terkadang jika anak nakal itu ditakutkan dengan harus dibawa ke dokter gigi dan sehingga membuat anak menjadi takut ke dokter gigi. Kemudian kita analisis menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT?
S itu adalah strength sebagai kekuatan, W weakness sebagai kelemahan, O opportunities peluang, T threat ancaman. Apa saja kekuatannya? Itu ada 2 poin. Yang pertama, masyarakat sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang gigi anak. Yang kedua, adanya tumbuh kesadaran di masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Sedangkan kelemahannya adalah terbatasnya dan kurang memadai alat dan bahan yang tersedia di puskesmas. Peluangnya, sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan leaflet yang berisi seputar kesehatan gigi dan mulut. Threat atau ancaman, banyaknya anak yang datang dengan kondisi gigi persistensi dan posisi yang tidak baik. Bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya? Alternatif penyelesaian masalah yang pertama, mengoptimalkan pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala pada anak prasekolah dan sekolah dasar. Tahapan setiap alternatifnya yaitu menentukan jadwal pemeriksaan gigi dan gigi pada PAUD TK dan sekolah dasar di tingkat kecamatan. Hasil yang kita harapkan yaitu untuk mendapatkan gambaran kasus gigi pada anak yang dapat kita informasikan kepada orang tua sehingga dapat penanganan segera. Pihak-pihak yang terkait yaitu pihak prasekolah maupun SD, tim program UKS, UKGS, anak usia prasekolah dan SD, kemudian puskesmas. Alternatif penyelesaian masalah yang kedua, pembagian leaflet sebagai media penyuluhan dan sarana informasi untuk masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak usia dalam tahap pergantian gigi. Tahapan setiap alternatif, pembagian leaflet pada pasien yang selesai berobat dan pada kegiatan posyandu. Hasil yang kita harapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai gigi anak. Pihak-pihak yang terkait yaitu tim program posyandu, tim program UKS, UKGS, masyarakat, dan puskesmas. Alternatif penyelesaian masalah yang ketiga adalah mengajak anak melakukan pemeriksaan gigi secara berkala setidaknya setiap 6 bulan sekali. Tahapan setiap alternatif, membuat catatan kontrol rutin pasien setiap selesai berobat. Hasil yang kita harapkan yaitu anak menjadi tidak takut lagi ke dokter gigi dan menjadi kooperatif dalam melakukan tindakan. Pihak yang terkait, masyarakat, dan puskesmas. Demikian analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, dan tujuan saya adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat Kecamatan Cilenyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.